Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mas Bambang yang ada di hadapanku ini, ya Allah. Beliau mempunyai ilmu-ilmu yang berada dalam tubuhnya, dan ilmu tersebut bisa merusak iman dan ketakwaan Mas Bambang. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mas Bambang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya Allah, lepaskanlah seluruh ilmu musyrik di dalam tubuh Mas Bambang saudaraku ini, ya Allah, dan balaslah anak buah Dajjal tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mas Bambang. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Coba dibangunin tolong. Nah, Reza, yang dilihat tadi gimana? Ya, boleh ya Ustaz? Boleh lah, boleh. Karena mungkin pemirsa juga penasaran. Kalau begini, ceritanya kalau begini, saya bilang tidak adil. Kenapa Ustaz? Saya mau duduk dulu. Ustaz, coba duduk sini. Yang tadi dilihat seperti apa? Wallahu alam sih ya. Kalaupun itu memang benar itu dari Allah, kalaupun salah. Tapi jangan dari sugesti ibu-ibu semua ya. Kenapa yang saya lihat wallahu alam kebenarannya. Tadi ketika didoakan, sebenarnya ada dari Mas Bambang ini kalau dibilang ridhonya tuh belum 100% Pak Ustadz. Apa ya? Ridho dikeluarkannya belum 100%. Oh iya. Karena masih mangkal di hatinya ke tetangganya tadi tuh. Ya. Tapi alhamdulillah udah bisa keluar. Pas keluar yang saya lihat itu sosoknya hitam, tinggi gede, dia keribu besar gitu. Keluar tadi pas dari keluar dia lari ke sana gitu. Alhamdulillah sih. Tapi ada beberapa sih masih ada anak buahnya beberapa. Tapi insya Allah bakal keluar kalau Mas Bambangnya benar-benar ikhlas melepas ilmunya gitu. Gitu. Karena kalau nggak ikhlas, ya itu akan energinya akan balik lagi. Saya hampir ketoncok. Terus tadi yang keluar tuh kondisi marah atau? Pas keluar sih dia udah mental, udah langsung keluar karena energi Allah ya, energi Allah dari doa yang dibacakan Pak Ustadz Danu tuh. Dia langsung mental keluar. Yang membuat susah keluar itu karena energinya Mas Bambang masih erat banget, dari frekuensinya masih tune in gitu. Kalau ibarat sinyal frekuensi radio itu masih tune in dengan si makhluk itu gitu. Tapi setelah banyak didoakan akhirnya bisa keluar. Kenapa reaksinya sangat-sangat ekstrim ya, tadi saya lihat ya, ekstrim. Karena itu tadi energinya kuat, tapi kemauannya juga kuat, akhirnya bisa keluar alhamdulillah. Diikhlaskan ya Pak Reza ya? Gak jadi jagoan lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tua dulu sih jagoan banget nih kayaknya nih. Janganlah. Minum dulu. Ustadz, Ya. dan tadi Ustadz menyebutkan kembali satu nama, Dajjal. Dajjal ya. Ada juga? Ada. Kayaknya nggak bisa lihat kayaknya Mas Reza. Tadi sih saya agak riskan nyebutnya Pak Ustadz, takutnya salah. Agak bingung. Tapi memang sekarang ini udah banyak turun juga pasukan-pasukannya. Pasukan Dajjalnya memang benar Pak Ustadz gitu. Yang disampaikan oleh Ustadz. Betul, dan memang benar. Dan walau alam juga sih beberapa kejadian yang sekarang Indonesia alami itu juga karena beberapa faktor energi yang kuat dari pengaruh hasutnya itu. Iya. Pembuatan video ini adalah berselang waktu sebulan setelah saya diruqyah atau didoakan di acara siraman kolbu oleh Ustadz Danu. Karena mau lihat efek juga sih sebenarnya. Betul, saya mau lihat dulu efek panjangnya seperti apa. Yes. Karena Ustadz Danu bilang waktu itu ketika selesai ruqyah, dia bilang bahwa saya masih bisa melihat dan mungkin waktunya akan bisa jadi 3 hari, seminggu atau sebulan katanya. Dan akan dirasakan pusing. Akan benar-benar pusing, hilang, dan tidak bisa lihat lagi. Itu yang Ustadz Danu bilang. Nah, memang benar teman-teman. Ketika sudah 3 hari setelah saya diruqyah sama Ustadz Danu di acara siraman kolbu, saya memang merasakan pusing. Merasakan pusing di kepala itu jam 12:30 siang. Setiap 12:30 siang itu saya pusing. Saya merasakan pusing di kepala dan saya ingat dengan
ucapan Ustadz Danu, wah ini mungkin tandanya saya akan hilang, akan kalau bilang sembuh ya seperti itu. Nah, tapi setelah itu saya jalani, ternyata teman-teman, kemampuan yang saya miliki tidak hilang. Sampai sekarang saya membuat video ini, atas izin Yang Maha Kuasa, saya masih bisa melihat. Iya, ada beberapa hal yang saya belum pernah lakukan, belum saya bisa, tapi jadi bisa. Yang kayak tadi yang pengalaman lo Betul. bawa orang itu salah satunya ya. Betul, mengirim orang untuk astral projection, dan itu sudah sadar. Berarti ada paparan energi positif atau ilmu positif itu nyangkut di lo, Cak, dari Ustadz Danu, Cak? Ya ini saya baru ingat teman-teman, untuk diingetin nih. Jadi saya ini kan selain saya pantomimer, ada komunitas pantomim, ada juga saya gabung dengan komunitas Senat Indo Jakarta Selatan. Nah itu kita open mic setiap malam minggu di warung baper sana. Nah ketika habis open mic kita tuh ada kebiasaan nongkrong lama sampai subuh gitu kan. Nah ketika menjelang subuh mengalir aja begitu, nggak direncanakan. Tiba-tiba teman saya Sukron, dia bilang, "Jak, tahu nggak video ini lagi viral nih?" Dia nunjukin sebuah video di mana ada para pendaki gunung datang ke hutan. Itu kan di hutan Halmahera. Oh iya, yang itu, ya benar. Viral kan? Nah, itu kan di belakang mereka terlihat tuh ada satu sosok seperti orang suku sana, suku adat. Sebelah kanan kalau. Iya, gitu. Nah, Sukron tuh nanya ke saya, ini manusia atau bukan? Karena si pendaki gunung tersebut juga baru tahu ketika video itu sudah diupload. Sebelumnya dia tidak menyadari ada itu. Nah, akhirnya dengan spontanitas, saya tidak dicerahkan apapun. Saya tidak mau bilang itu asli atau enggak. Cuman saya bilang bahwa, oke, mau tahu, ya udah. Bukan mau sombong-sombongan juga ya? Bukan. Ini spontanitas, saya juga nggak tahu. Spontan, ya? Tiba-tiba saya melakukan itu aja, tiba-tiba. Karena saya belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Jadi ada satu orang pertama kali, si Nova. Dia mau melakukan itu dengan sukarela. Saya bilang, oke Nova, sorry Sukron, itu capture dulu videonya. Jadi dia di capture pas bagian penampakan itu. Saya silakan tangannya di depan handphone, di atasnya. ada fotonya di atasnya. Lalu tangan saya di atas tangan dia. Dan saya bilang bahwa Nova, bacakan ini untuk penjagaan, minta izinnya sama Allah, saya bilang gitu. Saya pandu dia dan saya kirimkan dia ke dimensi di mana terjadinya hal itu sesuai dengan fotonya. Nah, dia cepat masuk ke hutan, seperti dituntun, ngalir masuk ke hutan. Tapi saya lihat dalam fisiknya dia udah keringat dingin, panas, segala macam keringatan, bercucuran, seperti habis dikejar-kejar sama apa gitu kan. Ya udah, saya bilang, Nova, kalau udah nggak kuat, bilang, iya bang, saya udah nggak kuat bang. Saya ya udah. Akhirnya saya bilang udah, saya tarik lagi. Saya tarik dan dia benar-benar kelelahan, keringat dingin. Tapi anak-anak kan belum puas, anak-anak belum tahu, belum dapat kabar yang asli. Ya udah, akhirnya satu lagi anak tuh ada namanya Aji DPR. Kenapa saya bilang Aji DPR? Teman-teman yang penggemar stand up mungkin tahu ya. Aji ini sempat ikut lomba di DPR, kritik DPR, dan dia menang juga 1. Nah, si Aji ini dia juga pengen, jadi saya suruh sama, melakukan hal sama. Cuman sayangnya ada satu hal, energi yang menghalangi dia untuk masuk ke sana. Dia hanya sampai masuk ke ruangan putih. Kalau gue boleh cut nih, itu jangan-jangan dia punya juga, Cek? Nah, itu dari keluarganya sih memang. Keluarganya ya? Keluarganya. Karena memang jauh. Ya. Betul. Ya. Nah, mungkin nanti pengalaman mereka berdua ini nih, nanti kita bikin video khususnya ya, teman-teman, kita wawancara apa yang dialami supaya lebih real aja gitu, jangan saya aja yang menyampaikan. Satu lagi, si Rais 3 nih, baru ingat. Si Rais ini malah dia sampai bisa masuk ke belakang perkampungannya, perkampungan si suku tersebut. Perkampungan suku tersebut, dia belakang rumah, dan dia melihat katanya banyak sekali anak-anak kecil yang dipenggal segala macam. Nah itu nanti kita akan coba, siapa tahu Nova, Aji, dan Rais ini mau bercerita ya untuk konten kita ini, konten saya ya Bapak, kita gitu. Salah satu ilmu yang didapat itu ya. Iya, saya tiba-tiba bisa seperti bertambah itu. Istilahnya. Betul, yang bertambah kemampuan yang sebelumnya saya belum pernah lakukan tapi tiba-tiba ada. Nah, satu lagi mungkin yang dikhawatirkan sama beberapa ulama adalah dengan kondisi indigo ini, Ja. Mereka pada minta diramal. Iya. Yang dikhawatirkan, makanya si indigo itu minta dibersihin di ruqyah gitu kan. Jadi begini ya teman-teman.
Saya sih tidak mengeneralisir teman-teman yang bisa kemampuan indigo atau yang lain juga untuk melakukan ruqyah yang sama dengan saya enggak, itu pilihan mereka masing-masing. Ya, kekhawatiran para ulama itu adalah akidah yang bergeser. Yes. Akidah yang bergeser terjadi karena begini teman-teman. Saat ini masyarakat sedang dalam kondisi bingung, tidak tahu siapa yang harus diikutin. Mereka ragu, di tengah keraguan mana yang benar bisa jadi salah, yang salah jadi benar, muncullah fenomena indigo ini. Padahal kan indigo ini sebenarnya udah lama ya. Udah lama itu aja tahun 1971 kalau nggak salah. Yang mencetuskan itu juga orang luar negeri, cewek, lupa namanya. Nanti saya cari lagi ya, lupa. Nah, yang nggak boleh adalah ketika ada orang bertanya kepada anak indigo itu dan menjadikan anak indigo itu, orang indigo, tempat dia bernaung, tempat dia berlindung, tempat dia mencari pertolongan, itu tidak boleh. Percaya akan ramalan dia di masa datang. Ya, percaya akan ramalan dia. Contoh aja gini. Aduh, saya udah lama nih nggak punya pacar nih. Coba dong ramalin saya. Kapan? Jodoh saya siapa nih? Kapan? Iya, saya sedang dekat nih sama si A. Menurut kamu cocok nggak? Nah, itu yang tidak boleh teman-teman. Bergantung pada orang, pada makhluk ya. Betul, itu sama saja kamu menciptakan berhala-berhala baru, Yes. Tuhan baru. Ya. Itu yang dikhawatirkan para ustadz dan ulama. Itu yang dihindari. Begitu. Itu kenapa ketika ada orang yang bertanya ke saya, baik Instagram ataupun YouTube, saya suka bilang bahwa semuanya atas izin Allah. Saya tidak bisa apa-apa. Jangan percaya sama sayanya. Karena saya tidak mau jadi Tuhan seperti Firaun. Begitu teman-teman. Hati-hati ya. Hati ya semuanya ya. Dan harimau juga memang kooperatif ya, Jay. Gue Iya. lihat live-nya gue lihat kok. Gue lihat. Iya, jadi yang harimau itu memang tidak sekooperatif yang kiai atau ulama. Karena memang dia tidak mau mendekat sih yang gue lihat itu. Tapi dia tidak menghalangi. Jadi Ya, dia dia mengganggu kok ketika memang kalau memang apa dia dibilangnya mengganggu ya. Iya. Bukan sesuai syariat, bukan Kalau sesuai. tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, Al-Quran dan Allah, maka keluarlah gitu. Dan ketika saya kan di video itu teman-teman nonton deh, Ustadz Danu bilang saya sudah berkomunikasi dengan leluhur saya itu. Akhirnya saya berkomunikasi dan si harimau itu bilang ke saya bahwa nggak apa-apa kalaupun kamu nggak dilepas, yang penting kamu berbuat baik, seperti itu kan. Nah akhirnya saya komunikasi lagi ke dia dan dia bilang bahwa ya terserah kamu kalau mau dilepas. Dia bilang gitu. Jadi dia nggak ada perlawanan. Saat itu lu sendiri memang udah istilahnya udah ikhlas gitu kalau Iya. mau lepas. Iya, sudah ikhlas. Dan di situ saya bilang juga di acara itu bahwa yang penting saya dalam ridho Allah. Saya bilang seperti itu. Nah kalau yang sosok kiai ini ngomong apa aja? Dia hanya tersenyum aja. Tersenyum, mendukung, seperti itu. Oke. Gitu ya. Ini juga yang membuat saya bahwa akhirnya tuh saya merasakan sesuatu hal yang berbeda. Berbeda dalam artian bahwa ketika selesai itu saya tidak terjadi apa-apa. Tidak ada berontak dalam diri saya, tidak kerasukan seperti peserta-peserta yang lain. Setelah saya ada Pak Bambang namanya. Si Pak Bambang ini sampai dia mau kayang-kayang gitu, wah merontak segala macam untuk melepas ilmunya tersebut. Doanya sama dengan doa yang diucapkan ke saya. Nah, itu yang membuat kaget juga sebenarnya Ustadz Danu, Kang Irfan, dan kru MNC TV-nya. Karena saya tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya saya disuruh juga, diwawancara juga untuk mengomentari kelihatan nggak apa yang keluar dari situ. Saya bilang bahwa saya melihat sosok tinggi besar hitam kribo. Dan saat itu Ustadz Danu bilang, Mas Reza nggak lihat ya dajalnya, mata satu kayak gitu. Nah, terus saya jawab, waktu itu saya nggak bilang nggak lihat karena saya rancu gitu, saya bingung ini diucapkan nggak ya, karena ini live gitu dalam hati saya. Tapi ternyata itu nggak apa-apa, sah saja. Akhirnya ya udah saya bilang bahwa memang pasukannya sudah banyak turun Pak Ustadz, saya bilang gitu. Dan Kang Irfan pun mengiyakan karena sebelumnya sudah ada pembahasan itu di episode sebelumnya sama Ustadz Danu gitu. Nah selesai itu seminggu sebulan kesini lagi saya merasakan hal yang lain yang berbeda. Tapi untuk ini menjawab pertanyaan yang di Instagram atau YouTube, saya lupa. Hal apa atau kebaikan apa yang saya alami setelah melakukan ruqyah dengan Ustadz Danu. Nah, hal-hal apa itu apanya? Mohon maaf nih teman-teman, saya nggak bisa share karena takutnya itu menjadi ria. Kontroversi ntar. Iya, takutnya. Mendingan saya sih lebih memilih apapun yang saya alami dalam kehidupan keseharian saya itu biarlah keluarga dan teman-teman terdekat saya yang mengetahuinya.
Seperti itu teman-teman. Karena percuma, ada salah satu sahabat Nabi bilang bahwa percuma kamu menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang membencimu, karena mereka tidak peduli. Dan tidak ada gunanya kamu menceritakan tentang dirimu kepada orang yang menyukaimu, karena mereka sudah tahu siapa dirimu. Gitu. Jadi ketika saya mau ceritain lagi soal hal ini, takutnya malah jadi kontroversi, jadi menambah kebencian orang, atau takut dari riya. Itu yang saya paling takutkan. Banyak komen-komen yang di bawah juga ada yang bilang bahwa ada yang kontroversi juga, ternyata dia tidak setuju dengan cara yang saya lakukan dengan Ustadz Danu, karena Ustadz Danu melakukannya dengan bahasa Indonesia. Saya dianjurkan untuk melakukan ruqyah secara syariah, katanya ikut acara program, yang program itu memang acara ruqyahnya syar'i sesuai dengan tuntunan yang dilafalkan sama Rasul. Saya minta doanya aja kepada teman-teman semua nih ya. Saya sudah coba kontak kenalan saya di salah satu TV tersebut. Mudah-mudahan atas izin Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala saya bisa menjalani ruqyah syariah. Karena maaf ya, sekali lagi ini bukan untuk jago-jagoan, nantangin, bukan. Memang saya ingin melakukan hal itu. Setelah menjalani dengan Ustadz Danu, saya ingin menjalani juga dengan syariah yang umumnya manusia atau orang-orang masyarakat Indonesia tahu. Nggak, sebagai individu, lu juga pengen tahu sih sebenarnya kalau memang ternyata ngerusak atau memang nggak sesuai, lo juga pengen dilepas kan, Ja? Iya. Posisinya kan itu. Betul. Karena begini, banyak teman-teman juga yang bilang ke saya, Ja, kenapa sih lo mau dilepas? Kenapa sih kalau di ruqyah? Ntar lo nggak bisa lihat lagi dong. Banyak yang kayak gitu. Dan saya bilang bahwa tidak apa-apa saya tidak bisa melihat, tidak apa-apa saya tidak punya kemampuan lagi. Yang penting Allah ridho. Kalau kemampuan saya ini memang dari Allah, alhamdulillah saya bilang gitu. Tapi kalau bukan, ini yang ditakutkan, merusak akidah. Dan kalau teman-teman ngikutin channel kita aja, Yap. itu selalu kayak ditunjukin jalan segala macem ya. Kayak ini kan lo udah ikhlas pengen ngelepas nih. Ya. Ya pertama dari Ustadz Danu, yang kedua ini kita dapat kontak lagi, mudah-mudahan dihubungin sama pihak TV satu lagi. Amin. Mudah-mudahan produsernya menghubungi, karena tadi kenalan saya di TV tersebut, dia bilang sudah kasih nomor saya ke produser tersebut. Kita udah WhatsAppan. Ya. Nah, kalau memang kita lihat nanti Apa yang terjadi? apa yang terjadi, terpapar lagi gak si yang punya ilmu ruqyah yang Betul. syar'i ini? Kita nggak tahu ya apakah terpapar lagi saya punya kemampuan yang seperti itu lagi, atau memang ternyata reaksinya berbeda. Malah saya yang kerasukan, kesurupan ekstrim, dan saya seperti itu, yang seperti yang umumnya di ruqyah. Wallahu alam, saya nggak tahu. Dan ini juga mohon maaf teman-teman, mungkin teman-teman juga bertanya kenapa sekarang jadi saya banyak berkata seperti wallahu alam, sekarang sering bilang Allah segala macam. Itu emang sengaja teman-teman. Dari dulu saya awal bikin video, sengaja saya tidak menyebutkan. Kenapa? Karena penonton YouTube itu banyak agamanya, bukan cuma Muslim. Saya menjaga generalitas. Tapi ketika video ruqyah saya sudah muncul, sudah upload ke YouTube, saya merasa lebih plong aja untuk menyebut gitu ya, untuk mengakui, dan bukan mengakui, untuk menyebut asma-asma Allah dan menyebut kalimat-kalimat seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada jalannya dan diridhoi sama Allah, saya bisa ruqyah di secara syariah ya di acara tersebut. Karena jujur nih, dengan ini juga sekaligus untuk memberitahu ya, atau membuka mata dan pikiran teman-teman yang belum tahu soal bagaimana sih sebenarnya kemampuan yang di luar batas manusia, dimensi gitu kan, seperti itu. Apakah murni mutlak itu dari setan atau bukan? Karena kalau kita dengar kisah-kisah dari kenabian, para wali, para habaib yang lain-lain, itu mereka juga dikaruniai kemampuan-kemampuan yang seperti itu. Tapi atas dasar apa? Dasarnya mereka harus ibadahnya juga bagus, ketaatannya juga bagus. Ada yang namanya ilmu tasawuf, di sana ada namanya ilmu hikmah gitu. Nah, hal itu kan bisa terjadi, tapi dilihat dulu orangnya seperti apa. Gue mungkin mewakili netizen yang penasaran sih. Dengan kondisi kayak begini, kan beberapa udah mengikuti lo nih. Sebenarnya ada gak sih amalan khusus lo bisa sampai begitu gitu sih maksudnya? Amalan khusus, kalau sejauh ini sih
yang saya amalkan terus-terusan ya. Nggak ada yang khusus sih, Paps. Jadi memang tidak ada guru atau seseorang segala macam nyuruh lo berbuat begini, ngapalin ayat ini segala macam, nggak ada. Nggak ada. Karena memang ya bukannya gue so tahu, beberapa juga justru itu yang memang kita tahu bahwa itu sebenarnya yang kerjaan setan aja ya. Lo harus baca surat ini seberapa kali, harus seberapa kali, ada target segala macam, harus segala macam. Nah, ini yang saya dapat ilmu satu lagi dari Ustadz Danu. Yes. Ya. Jadi teman-teman, ketika kita melafalkan ayat Al-Quran, melafalkan zikir malah, tapi niat kita bukan untuk Allah, maka itu setan bisa masuk, jin bisa masuk. Seperti itu ternyata. Jadi bukan cuma ilmu kebatinan, belajar bela diri dengan apapun segala macam tapa berata itu bisa mengundang jin. Bukan hanya itu teman-teman. Ternyata kata Ustadz Danu, setelah saya ngobrol panjang lebar di belakang layarnya, bahwa ketika kamu berzikir, mengucap asma-asma, kalimat-kalimat Al-Quran, tapi niatmu bukan untuk Allah, bukan karena Allah, maka jin akan masuk. Apa sih niat yang bukan karena Allah? Misalnya nih, kamu baca doa apapun lah ya, saya nggak mau nyebut zikir lah ya, zikir apalah, tapi niatnya bukan karena Allah. Untuk apa? Misalnya contohnya niatnya, kamu ingin contohnya disayangin sama bos, dihormati sama orang, apa disukain sama cewek, sama lawan jenis. Nah, niatnya udah beda. Tapi kalau niatnya karena Allah, di situ justru setan masuk ya. Di situ setan masuk, di situ jin masuk. Kalau lillahi ta'ala enggak ya? Ya. Karena memang murni mau muji ya Allah gitu. Betul. Dengan segalanya. Terus kalau ingat sama ciptaannya segala macam gitu ya. Karena begini, yang saya pahami adalah ketika kita berdoa, berzikir, apapun yang kita lakukan untuk ibadah ini, ketika kita konektivitasnya tulus sama Allah, karena Allah billahi ta'ala, walaupun dengan bahasa lisan kita Sunda, Jawa, apapun gitu kan. Tapi ingat, bukan ibadah ya, berdoa. Ketika kita connect karena lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut apapun yang dia inginkan dan tidak dia inginkan. Maka Ustadz Danu pakai bahasa Indonesia, Ya. akhirnya gue berpikir lagi, oh dia kan bukan lagi sholat. Betul. Kalau sedang sholat, ibadah kan ada ibadah di rumah loh. Nah, ini harus pakai amalan dengan lafal Arab dengan baik. Tapi ketika berdoa tidak. Berarti memang dia itu udah dalam kemarin dia berdoa memang udah khusyuk dan mintanya memang murni ke Allah langsung, niatnya memang murni ke Allah, murni ingin membantu. Itu. Dan itulah yang terjadi dengan Ustadz Danu, saya yang keadaannya sedang ada di situ pada saat diruqyah di asrama Kolbu tersebut. Jadi niat sangat penting. Al-amalu bil niat, teman-teman. Segala sesuatu amal dengan niat. Nah, di YouTube juga ada nanya, Paps. Tadi keingetan tuh. Dia nanya ke saya apakah saya ada guru atau tidak. Tadi keingetan tuh pas ini kameramen saya bertanya, ada nyuruh nggak guru untuk amalin segala macem gitu. Nah, dari ingetan di YouTube juga ada nanya ke saya, ada guru nggak? Terus dia nanya juga, guru gaib itu ada nggak sih? Mursyid gaib. Nah, tapi ini nggak akan saya sambung dengan pembahasan ini ya. Nanti akan saya bikin dengan video saya selanjutnya. Itu akan saya bikin konten khususnya, teman-teman. Karena yang gue tahu, yang video-video sebelumnya lo cuma sering tafakur aja sih, tafakur kayak dulu kan juga zaman SMA juga tafakur alam, zikir dengan di depan ciptaan Allah yang maha dahsyat itu. Ya, menikmati keindahan alam, alam. Karena kan ada ayat bilang bahwa cara mengetahui dan mengimani adanya Allah adalah dengan cara mempelajari ciptaan-ciptaannya. Ketika kita pergi ke alam, melihat gunung, melihat lautan, melihat langit, ketika kita connect langsung, ya Allah ini ciptaanmu seperti ini, apalagi dirimu yang menciptakan, maka itu pun termasuk dengan zikir. Beberapa agama lain juga ada aja seperti itu, kayak di non muslim ada namanya apa sih, retret segala macam. Ada kalau kan dulu kan ada semedi, ada tapa berata segala macam. Mendekatkan ke Tuhan dengan melalui ciptaannya alam. Itu. Nah, nanti mungkin video selanjutnya akan saya bahas soal hal ini ya, tidak akan saya sambung. Yang pasti video ini adalah khusus untuk bukan klarifikasi, untuk sharing pengalaman saya setelah sebulan di ruqyah Ustadz Danu. Jadi yang terpenting adalah niat dan ketulusan hati kita. Zikir bukan berarti gini ya, tidak juga saya mengiyakan bahwa
orang yang zikir ribuan kali itu sesat, enggak. Bukan seperti Asal niatnya. ya. Kembali ke niat. Dan niat nggak ada yang tahu, teman-teman. Oke. Yang tahu cuma Allah sama si pelakunya. Mau dia zikir 1.000.000, 5.000, 10.000, satu kali pun, kalau Allah kabul, maka terjadi kun fayakun sama orang itu. Dia minta apa, dia mau apa. Ya, jadi karena ini juga bukan kapasitas saya untuk menjudge, saya tidak kapasitas untuk menjudge orang. Ada yang zikir ribuan, puluhan, oh itu sesat ya? Enggak, tidak. Karena yang berhak mensesatkan, berhak tahu dia kafir atau bukan, berhak tahu dia menyimpang atau bukan, itu hanya Allah dan dirinya sendiri. Karena amal niat tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali pelakunya. Yang cuma kita reminder niatnya, lurusin Betul. niat Lurusin karena niat. Allah, karena Betul. Allah. Terusin niat, sempurnakan tekad, semuanya lillahi ta'ala. Allah itu maha mengetahui. Sebelum kita tahu, dia udah tahu. Sebelum kita menyebutkan apa yang kita inginkan, dia tahu. Dan bahkan sebelum kita tahu kita butuh sesuatu, Allah sudah tahu kita butuh itu. Tapi perkaranya ada doa yang dikabulkan langsung, ada yang ditunda. Ingat ya, doa tuh nggak ada yang ditolak, teman-teman. Dikabulkan, ditunda, Kadang diganti. kadang diganti. Nah, oke. Baik teman-teman, mungkin video ini sampai di sini dulu untuk sharing pengalaman saya setelah di Ruqyah sama Ustaz Danu. Mudah-mudahan niat dan usaha saya untuk di Ruqyah secara syariah bisa terjadi. Dan nanti saya akan bikin juga video selanjutnya tentang guru mursyid ya, guru gaib, mursyid, ataupun tentang hal-hal yang lain yang teman-teman komentar di YouTube atau Instagram. Nanti akan baca-baca lagi. Ya, gue juga mau tahu dong kalau begitu. Kayak di luar negeri, teman gaib. Taman gaib. Iya. Oke, boleh. Nanti akan kita sambung ya, Paps ya. Tapi video ini cukup dulu, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Ya, salam damai seluruh hal.